setiap manusia itu merasa ingin hidupnya selalu lebih panjang. Hampir tidak ada yang ingin meninggal cepat-cepat. Hampir menginginkan setiap manusia itu punya usia yang panjang. Ya, tapi tidak setiap orang yang menduga masanya panjang berkehidupan, boleh jadi maut datang lebih cepat dari apa yang Anda duga. Sekarang tanyakan pada diri kita, kalau pulang kira-kira yang melepas siapa? Yang menyolatkan siapa? Ini kan kadang-kadang terjadi peristiwa unik, jenazahnya ada, tapi yang menyolatkan hampir tidak ada. Ini kan yang menarik, jenazah tidak ada, yang menyolatkan banyak. Coba besok lusa kalau pulang, siapa yang mau menyolatkan? Siapa yang mengantarkan? Siapa yang mendoakan? Itulah pesan yang dibangun sebelum kita kembali siapkan bekal. Jadi ternyata ada satu materi yang penting sebelum kita memohon husnul khatimah. Saya melihat kalau orang banyak berdoa, ini tidak salah, benar. Tapi ada yang kurang lengkap. Sering mendengar kalau berdoa minta husnul khatimah. Sering ya? Ya Allah berikan kepadaku husnul khatimah. Husnul khatimah itu kan kematian yang indah sebelum wafat. Tapi itu ada paketnya. Husnul khatimah itu bisa terjadi kalau ada amalan pendahuluannya. Apa amalan pendahuluan yang mengantarkan pada husnul khatimah itu? Yang dijaga lewat istiqamah sesuai dengan nama masjidnya. Itu yang coba kita bahas di pertemuan malam hari ini. Amalan yang mengantarkan pada husnul khatimah. Hadirin sekalian, jika ingin melihat sosok yang baik, yang sejati itu banyak dikatakan, lihat pasca wafatnya. Maka komen pertama Nabi menyikapi kematian itu yang di-like oleh para sahabat dan di-share sampai ke kita. Itu komennya sederhana. Singkat, padat, tapi dalam. Udhkuru mahasina mautakum. Viralkan, sebut, hadirkan, ingat-ingat kebaikan-kebaikan orang wafat yang telah meninggalkan kalian. Jadi yang dicari bukan kekurangan, karena yang hidup pun pasti masih banyak salahnya. Hidupkan yang baik-baiknya itu, boleh jadi menginspirasi, jadi teladan, dan mengalirkan jariah bagi yang telah wafat. Nah, ternyata kebaikan-kebaikan yang diviralkan itu seringkali tampak setelah wafat. Karena itu Anda sering lihat kan, kadang orang meninggal itu yang melayatnya, yang mendoakannya, yang menyolatkannya. Ya, boleh jadi itu isyarat kepada kita untuk belajar bagaimana meningkatkan amalan sebelum pulang. Itu yang dimaksudkan Quran surah ke-67 di ayat yang kedua. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang telah mencipta kematian dan kehidupan. Coba perhatikan urutan ayat ini. Kita akan membacanya menggunakan ilmu balaghah, bukan sekedar nahwu. Walladzi khalaqal mauta wal hayat. Sejenak kita ngaji fikih bahasa dulu. Teman-teman sekalian, biasanya kalau dalam urutan-urutan normal berkehidupan itu, saya ingin tanya, hidup dulu baru meninggal atau meninggal dulu baru hidup? Halo? Kenapa wajahnya jadi sendu begini? Hidup dulu baru meninggal atau meninggal dulu baru hidup? Hidup dulu baru meninggal. Tapi ayat ini mengatakan maut wafat dulu baru hidup. Dan ini menggunakan pendekatannya takdim wa ta'khir. Ada yang diawalkan, ada yang diakhirkan. Menariknya kalimat hayat, hayat itu pakai alif. Hayatun. Sesuatu yang pakai alif, kalau dari segi pengucapan, itu menunjukkan kalimat yang dibaca mengalami pemanjangan bacaan. Fataha pendek, fa-nya pakai alif, fatah panjang. Tapi secara hikmah, kalau kita belajar filosofi bahasa nanti, fikih lughah, setiap ada huruf yang mendapati di kalimatnya alif sehingga dibaca panjang, ini menunjukkan kesan yang dibangun ada proses yang panjang. Atau menginginkan waktu yang memanjang. Kenapa hayat diakhirkan dan pakai alif memberi kesan kepada kita? Umumnya setiap manusia itu merasa ingin hidupnya selalu lebih panjang. Hampir tidak ada yang ingin meninggal cepat-cepat. Boleh angkat tangan siapa yang mau meninggal? Tuh. Ya. Boleh angkat tangan siapa yang mau meninggal malam ini? Hampir menginginkan setiap manusia itu punya usia yang panjang. Ya, tapi tidak setiap orang yang menduga masanya panjang berkehidupan, boleh jadi maut datang lebih cepat dari apa yang Anda duga. Ya, itu makna yang pertama, kenapa maut didahulukan, hayat diakhirkan. Ya, karena itu boleh jadi
Dulu ada waktu Ramadan, di tahun-tahun yang lalu, ada orang soleh itu Pak, Ibu, teman-teman. Itu Masya Allah. Dan saya berjumpa, ini bukan kisah cocok-cocokan. Karena saya berjumpa dengan orangnya. Ini orang soleh luar biasa, tinggal di pinggiran Jakarta. Tiba-tiba datang orang Qatar. Ingin dibangunkan masjid di situ. Dan harus bapak itu yang rawat. Kita kan bingung melihatnya ini. Dari mana Qatar nyampe ke situ? Ya? Dan harus bapak itu yang rawat. Akhirnya amanah dituntaskan. Dibangun, jadi bapak itu rawat. Mulai dari yang bukakan, bersihkan, adzan dan sebagainya. Dan Masya Allah. Itu pulangnya pun di masjid itu. Lagi puasa Pak. Nunggu bukaan tuh. Ya, beliau tidur-tiduran di pojokan. Tiduran, merem-melek, meninggal. Kayaknya hati-hati tuh yang tidur-tiduran tuh. Merem-melek gitu ya. Nah, itu sangat luar biasa. Harap-harap nanti menjelang buka, ternyata Allah lebih sayang. Ditetapkan sesuai dengan waktunya. Ingat, kematian itu pasti. Yang menjadi pembeda itu adalah caranya. Karena itu, nanti ada di antara manusia itu, satu yang memohon sesuatu, mendapatkan persetujuan Allah. Ingin menjadi syahid misalnya, dapat syahid. Ingin wafat saat sujud, dapat sujud. Ada yang demikian. Tapi nanti ada yang menginginkan sesuatu, Allah menginginkan lebih baik daripada itu. Ada juga yang demikian. Tapi pesan penting yang harus dibawa, jika terjadi satu kematian atau kehidupan berlangsung, maka pesan pertama yang dititipkan oleh Al-Quran kepada kita yang masih hidup di sekitarannya adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sebetulnya untuk menguji kita di balik yang wafat itu, kebaikan apa yang ditinggalkan sehingga bisa kita teladani semasa berkehidupan. Sehingga saat pulang, minimal mendapatkan perhatian dan doa yang serupa atau lebih dibandingkan itu. Sekarang tanyakan pada diri kita, kalau pulang kira-kira yang melepas siapa? Yang menyolatkan siapa? Ini kan kadang-kadang terjadi peristiwa unik, jenazahnya ada, tapi yang menyolatkan hampir tidak ada. Ini kan yang menarik, jenazah tidak ada, yang menyolatkan banyak. Coba besok lusa kalau pulang, siapa yang mau menyolatkan? Siapa yang mengantarkan? Siapa yang mendoakan? Itulah pesan yang dibangun sebelum kita kembali siapkan bekal. Jadi ternyata ada satu materi yang penting sebelum kita memohon husnul khatimah. Saya melihat kalau orang banyak berdoa, ini tidak salah, benar. Tapi ada yang kurang lengkap. Sering mendengar kalau berdoa minta husnul khatimah. Sering ya? Ya Allah berikan kepadaku husnul khatimah. Husnul khatimah itu kan kematian yang indah sebelum wafat. Tapi itu ada paketnya. Husnul khatimah itu bisa terjadi kalau ada amalan pendahuluannya. Apa amalan pendahuluan yang mengantarkan pada husnul khatimah itu? Yang dijaga lewat istiqamah sesuai dengan nama masjidnya. Itu yang coba kita bahas di pertemuan malam hari ini. Amalan yang mengantarkan pada husnul khatimah. Baik. Jadi itu pembukaannya. Sekarang mari kita mulai ta'lim kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai Quran surah ke-89 ayat 27 sampai dengan ayat ke-30. Malam ini kita akan banyak dengan Al-Quran. Surah ke-89 Al-Fajr ayat 27 sampai dengan ayat ke-30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masya Allah. Ada 4 kemuliaan yang diberikan pada orang yang akan wafat ini. Satu, dari segi panggilannya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Satu. Yang kedua, dari tampilan sayang Allah kepadanya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. 3, dari segi pengakuan Allah kepadanya. Wadkhuli fi ibadi. 4, dari jaminan tempat yang Allah siapkan untuknya. Wadkhuli jannati. 4 kemuliaan diberikan pada seorang hamba dan diviralkan sampai kini dan ditambah dengan 1 amalan menjelang itu. Kita akan turunkan 4 plus 1 amalan yang dimaksudkan. Teman-teman sekalian, saya ingin coba tuliskan dulu sejenak supaya terdapat visualisasi dengan gambaran yang utuh tentang bagaimana kita menjadi manusia yang seutuhnya di hadapan Allah. Kadang-kadang ada manusia yang menyebut kita baik, tapi belum tentu di tempat lain dikenal baik kan? Kalau Allah sudah menetapkan baik, itu pasti mulia dan tidak ada yang bisa menolaknya. Baik, saya konfirmasi,
Teman-teman di belakang kelihatan nggak? Iya, memang belum saya tulis. Kalau kelihatan Anda hebat. Ya, Anda hebat. Ya, husnul khotimah itu tetap rasional. Ya, kalau belum ditulis belum kelihatan. 1, Quran surah ke-89 ayat 27 sampai 30. Keutamaan yang dihadirkan 1, ya ayat Tuhan an-nafsul mutmainnah. Saya tulis cepat ya. Ya. 2, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Oh, ini mahal sekali nih ya. Materi malam ini mahal sekali. 3, fadkhuli fi ibadi. Fadkhuli fi ibadi. 4, wadkhuli jannati. Nah, ini 5 keutamaannya. 4 saya tuliskan, yang kelima saya simpan terlebih dahulu. Karena beda ayat, beda surah. Teman-teman, saya akan detilkan ini dulu sejenak, supaya kita memahami betul keistimewaannya. Dengan pemahaman ini menjadi motivasi, dari motivasi jadi amalan persiapan. Dari amalan persiapan jadi kurikulum, kalau sudah jadi kurikulum kehidupan tinggal dieksekusi, tinggal tunggu pulangnya saja. Tapi ini harus disepakati, kita mulai dari keyakinan dulu. Kalau ragu sedikit gak akan dapat. Walaupun nama Anda mutmainnah, tetap gak akan dapat. Ya? Karena yang dipanggil nafasnya bukan namanya. Tapi nama saya juga nafsul mutmainnah kok Ustadz ya. Tetap mesti ada amalannya dan tidak perlu maksa. Kaidah pertama interaksi dengan Al-Quran, dzalikal kitabu la, tidak boleh ada ragu sedikit pun. Kita mesti yakini ini. Siap insyaallah? Baik. Pertama, yuk kita lihat pelan-pelan. Teman-teman sekalian, nafsul mutmainnah disebut juga dengan jiwa yang tenang. Ini saking tenangnya, nanti digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan suasana kebahagiaan yang sangat tinggi, nyaman, tak terasa dalam keadaan pulangnya, seperti sehelai rambut yang tipis diambil dari adonan tepung yang lembut, kan? Dan bahkan itu saking tenang dan gembiranya bisa hadir senyuman di wajahnya itu. Masih ingat kisah viral tentang Sayyidah Asiyah rahimahullah, istrinya Fir'aun? Ya, 2 tahun lalu pernah saya sebutkan di beberapa tempat. Sayyidah Asiyah itu meninggalnya dalam ancaman Fir'aun. Fir'aun itu ketika tahu istrinya beriman kepada Musa alaihissalam, ibu angkatnya itu, ya, kepada anak angkatnya beriman, yang membawa pendekatan kepada Allah, yang pertama dilakukan apa? Diancam, diikat, disiksa, jadi dieksekusi. Ketika diikat di tiang itu dan siap dieksekusi, nanti di antara kitab yang menunjukkan kisah viral ini, buka kitab namanya Al-Bidayah. Ya, Al-Bidayah wan Nihayah, 21 jilid. Lihat jilid yang kedua tentang kisahnya Musa alaihissalam. Dari perjalanan saat beliau mulai dilahirkan sampai ke ujungnya. Itu saat diikat kemudian di tiang itu, maka beliau hanya berdoa. Dan doa ini yang menghasilkan kondisi nafsul mutmainnah. Apa doanya? Diviralkan di Quran. Rabbi bnili baitan indaka fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi. Ya Allah, aku enggak minta banyak. Dengan keyakinan kuat yang aku pilih saat ini di hadapan ancaman Fir'aun, mohon ya Allah anugerahkan kepadaku tempat pulang istana terbaik di surga. Dan selamatkan aku dari keburukan siksa Fir'aun ini, sehingga dengan keselamatan itu menjadi tanda bagi orang-orang yang hadir untuk beriman. Itu di akhir sakaratul mautnya pun masih bisa beramal soleh. Ada orang-orang yang saat wafatnya pun masih bisa menginspirasi orang untuk berbuat baik. Kan kadang kita temukan ya, orang meninggal dunia, kisahnya viral diikuti. Itu dalam meninggalnya pun masih bisa berbagi. Maka apa yang terjadi? Ditampakkan oleh Allah tempat pulang di surganya. Begitu ditampakkan, sampai kaget mic ini berhenti tadi. Ya. Ya. Komen pertama Fir'aun ketika melihat itu terjadi, ini perempuan katanya, mau disiksa kok senyum. Jadi Fir'aun melihat dengan mata kepalanya, Asiyah melihat dengan mata batinnya. Tuh, kaget kan? Betul? Begitu ditampakkan keadaannya, senyum beliau. Dikomen oleh Fir'aun, di perempuan mau disiksa kok senyum. Maka diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan tersenyum sebelum Fir'aun menyiksanya. Saking tingginya kesenangannya.
Saking dahsyatnya. Saya menjelaskan nafsul mutmainnah, nanti kita simpan dulu. Saya ingin cerita tentang keadaan bagaimana kalau mendapatkan nafsul mutmainnah itu, maka cara pulangnya begitu indah. Ada senyum, ngajar, meninggal. Senyum, baca Quran, meninggal. Di Bogor itu, ada salah satu kolega kita juga, di MUI, seorang tokoh mengajar. Jamaahnya bertanya, Ustadz, apakah kalau meninggal bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW? Beliau jawab, bisa. Saking rindunya dengan Nabi bertanya. Begitu selesai bertanya, meninggal. Dan meninggalnya itu sangat mulia gitu. Itu orang-orang yang mendapatkan status nafsul mutmainnah, cara wafatnya itu sangat luar biasa. Dan peluang mendapatkan itu dibuka oleh Allah bagi setiap hamba yang memang menginginkan status itu. Karena itu dipanggilnya pakai ya. Disebutkan 361 kali dalam Al-Quran. Ya. Ada 14 dalam bahasa Arab huruf untuk memanggil. A, untuk yang dekat. Aya, ya, wa, banyak. Tapi di Quran yang disebutkan hanya ya. Karena ya mewakili semua jenis unsur panggilan. Nah dalam bahasa Arab, kalau dipanggil pakai ya, itu semua terpanggil. Mau yang dekat, yang menengah, yang jauh, atau mau minta bantuan, cukup pakai ya, semua dapat. Makanya kalau ada jemaah haji nanti berangkat, ada kesulitan panggil, ya, nengok semua tuh. Ini. Jadi seakan memberikan kesan bahwa fokus baik-baik, kesempatan mendapatkan nafsul mutmainnah itu oleh Allah diberikan terbuka pada setiap hamba. Jadi jangan Anda menyimpulkan yang husnul khatimah, nafsul mutmainnah itu ustadz saja, kiai saja. Tidak. Anda pebisnis, insinyur, dosen, apapun itu. Sepanjang memenuhi kualifikasinya bisa dapat ini. Ini panggilannya pakai ya. Hei setiap hamba yang merasa jauh dariku cepat mendekat. Yang menengah cepat lekat. Yang sudah merasa dekat tingkatkan kebaikan-kebaikan. Dapatkan ini. Saking pentingnya pakai ayatuha. Ini haknya tanbih. Ayatunya munada untuk taukid. Ayatu menegaskan. Haknya mengingatkan. Jadi kalau kita ingin turunkan kalimat penjelasnya. Tafsirnya begini. Hei jiwa-jiwa yang tenang. Yang mendapatkan status nafsul mutmainnah. Ingat ya. Tanamkan ya. Ya, aku tekankan kata Allah. Ketika engkau mendapati itu semua. Irji'i ila rabbiki, statusnya radiyatan mardiyah. Yang mahal tuh yang ini Pak. Yang kedua ini. Ini mahal sekali. Ketika seseorang mendapatkan nafsul mutmainnah, maka Allah langsung memberikan penegasan semua yang dia kerjakan Allah ridai. Ya? Dan apa yang Allah janjikan kepadanya pun dia akan ridha dengan itu. Jadi di sini ada dua ridha, ridha Allah kepada hamba, ridha hamba kepada Allah. Allah ridha dengan amalnya. Jadi setiap orang yang wafat dalam keadaan nafsul mutmainnah itu tanda Allah ridha dengan kehidupan dan amalnya. Yang sholat banyak, tapi apakah setiap sholat yang dilakukan Allah ridha dengan sholat itu? Belum tentu. Karena ada orang sholat tapi dikecam oleh Quran, ada. Fawailul lil musallin. Tapi jangan berhenti sampai situ, nanti nggak pada sholat. Ya. Untuk apa saya sholat? Kan dikecam kalau sholat dalam Quran. Itu potong-potong ayat namanya. Ya. Halo? Lanjutkan. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Dia sholat, tapi sholatnya hanya untuk mencitrakan diri. Hanya untuk riya. Hanya untuk dilihat oleh manusia. Hanya untuk kepentingan dunia. Betul sholat, tapi belum tentu sholat yang mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Infak. Ya. Misal sedang kajian ada kotak infak. Ya, misal, itu bukan mobil-mobilan tuh, dorong-dorong. Bukan, itu kotak infak. Misal, ya. Apakah setiap yang infak diridhoi Allah? Pahalanya memang banyak infak itu. Betul lah, pahalanya itu berkali-kali lipat, bahkan di beberapa kasus itu bisa lebih banyak berkali lipat dibandingkan dengan sholat. Tapi apakah setiap yang infak itu mendapatkan kemuliaan yang dijanjikan? Belum tentu. Karena ada infak yang bermasalah. Al-Baqarah ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Ada orang yang baru infak dianggap gugur oleh Allah, Pak. Bu. Ada yang baru infak dianggap gugur. Padahal mungkin nominal yang diberikan cukup tinggi. Mana DKM? Ada Pak. Baik ya. Saya mau infak untuk Masjid Istiqomah 100 miliar. Alhamdulillah Pak. Sebelum saya berikan, tolong pasang spanduk dari Sabang sampai Merauke. Ya, viral kan.
undang wartawan. Nah, itu sebelum keluar sudah bermasalah, sudah gugur. Karena itu nanti yang ditautkan kepada dunia, ketika dunianya nggak dapat, kadang-kadang infaknya ingin ditarik balik. Bisa terjadi. Nah ini tidak setiap amalan itu bisa mendapatkan status ini. Orang-orang yang wafatnya nafsul mutmainnah, maka jaminannya Allah ridha dengan semua amalnya, dan balasannya hamba itu pun akan ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara hamba-hamba yang diridhoi itu? Maka dipanggil oleh Allah dengan kalimat fadkhuli fi ibadi. Ibad itu dibagi dua di Quran. Awas, ibad dibagi berapa? Dua bagian. Satu, disebut ibad itu ada hamba Allah yang memang soleh. Terlihat soleh dalam keadaan dunianya. Soleh. Biasanya diberi nama dengan ibadur rahman. Hamba-hamba Allah yang maha penyayang. Viral di surat Al-Furqan itu ya. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauda wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kelihatan rajin salatnya, rajin zikirnya, jarang mengerjakan perbuatan yang tidak bermanfaat, fokus pada kebaikan, amalan sosialnya tinggi. Itu orang saleh. Tapi ingat, ada yang kedua, jangan salah, hati-hati. Ada golongan yang kedua yang kadang-kadang manusia memandangnya itu tidak ideal. Kalau yang pertama orang soleh, yang kedua orang salah. Yang pertama soleh, yang kedua salah. Ternyata orang salah pun itu dipanggil ibad oleh Allah. Dan disamakan panggilannya dengan yang soleh. Ketika yang salah ini berusaha memperbaiki kesalahannya untuk berubah menjadi soleh. Ini ternyata ketika ada pelaku maksiat tergerak untuk bertobat, prosesnya itu dinilai tinggi oleh Allah. Karena itu sering saya katakan, Allah itu sangat mencintai pelaku maksiat yang mau bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Bikin status ya. Ini nilainya tinggi dan disebutnya ibad. Diviralkan di Quran surah 39. Ya. Ayat 53. Awas. Jadi kesempatan nafsul mutmainnah, husnul khatimah, bukan hanya didapatkan oleh orang-orang yang terbiasa soleh. Mungkin ada orang yang sedang tobat, meninggal, dapat nafsul mutmainnah. Bisa jadi. Dan sebaliknya, orang yang tampak kelihatan soleh, itu wafatnya bisa terjadi kalau dia tidak mempertahankan kesolehannya dengan baik, bisa wafat dalam keadaan yang salah. Ya, qul ya ibadiyatu ala anfusihim. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, viralkan, katakan kepada hamba-hambaku, qul ya ibadi. Hei hamba-hambaku. Hamba yang mana itu? Yang telah berlumur dosa. Israf itu melebihi batas kewajaran. Biasanya kalau ada pernikahan, ada prasmanan ya. Baik. Prasmanan itu berapa kali makan nih? Yang wajar kan sekali. Kalau 10 kali ngantri, itu israf namanya. Ya, keluar, masuk lagi, ganti baju, balik lagi gitu kan. Ayo mahasiswa ini. Itu israf namanya. Nah, ada orang yang israfnya itu dengan dosa. Bahkan ada pada sampai titik kalau nggak ngerjain dosa seperti yang di sana, kayaknya belum lengkap salahnya. Mata udah biasa dosa, lisan sudah terbiasa, telinga udah nggak keukur. Bahkan kalau ada, misal kita sekarang di Bandung di kota nih, dengar orang sore yang melakukan kesalahan, dia belum pernah kerjakan, rasanya belum lengkap, dia kerjain juga. Itu israf. Di titik itu pun Allah masih berfirman, la taqnatu mir rahmatillah. Cepat perbaiki, jangan putus asa dari rahmatku. Makanya saya pernah katakan dan sering saya katakan, Fir'aun itu Fir'aunnya. Saya ulang ya, Fir'aun itu Fir'aunnya. Tetap diberikan kesempatan untuk meniti jalan taat. Kenal Fir'aun kan? Oh. Ini kena dampak pandemi tingkat tinggi. Begitu lulus pandemi, kenal Fir'aun. Kenal di mana? Ya. Fir'aun itu satu dari 2 makhluk yang diviralkan dalam Al-Quran mengaku Tuhan. Satu Namrud yang di Al-Baqarah itu, kalau ayat 258, itu Namrud dengan Nabi Ibrahim berdialog. Dia mengaku Tuhan. Tapi Namrud baru sifat, qala ana uhyi wa umit. Saya pun bisa menghidupkan, bisa mematikan. Kalau Fir'aun langsung mengatakan saya Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan kalian yang paling hebat. Fir'aun ngaku Tuhan.
Manusia sekarang paling banter ngaku nabi lah. Ya kan? Ada yang malaikat pernah terjadi ya. Tapi nggak sampai ke level Tuhan. Saya tuh kadang-kadang heran ya. Sebenarnya nabi itu kasih rumus yang singkat, padat, berisi. Itu mahal, singkat, padat, berisi. Kata nabi itu, la nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelah saya. Kalimat itu tidak berdiri sendiri. Maksudnya apa? Ada kesan yang disampaikan nabi, sepeninggal saya, akan ada orang-orang ngaku nabi. Kalau ada yang ngaku, cukup katakan, lah, itu aja. Nggak ada nabi setelah saya. Nah sekarang ini agak mengherankan. Jadi kalau ada yang ngaku nabi, itu nggak usah heran. Nabi sudah komen. Yang heran tuh setiap ada yang ngaku, ada pengikutnya. Tuh. Padahal kata nabi itu sederhana. La nabi ya, ba'di. Kalau ada yang ngaku, katakan, lah. Kan kadang-kadang unik nih. AM. Dulu pelatih bulu tangkis kan. Ngaku nabi. Ditangkap sama polisi kita, alhamdulillah, diinterogasi, ditanya, kenapa ngaku nabi? Saya ke Bogor Pak, dapat wahyu. Anda bisa bayangkan, orang ke Bogor dapat talas, dia wahyu kan? Alhamdulillah tuh, kondusif lagi. Naik level, malaikat. LE kan dulu ngaku malaikat kan? Sudah meninggal. Dan dulu sebelum gubernur yang sekarang, itu pernah minta izin pada gubernur untuk mendaratkan malaikat Jibril di Monas. Aku malaikat. Tangkap polisi itu. Polisi kita jangankan teroris, malaikat tangkap tuh, Jibril. Ya, alhamdulillah kondusif. Kita doakan, kita support pada yang baik-baik. Nah, teman-teman sekalian, Fir'aun lebih tinggi dari itu, ngaku Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Allah dengan sifat rahmannya mengutus langsung 2 nabi. Anda bayangkan Fir'aun ngaku Tuhan, hobi bunuh orang. Ketika disampaikan info akan lahir seorang yang mungkin berpotensi menghancurkan singgasanamu, maka dekret yang keluar eksekusi. Setiap bayi yang lahir laki-laki. Jadi kalau ibu itu hidup di zaman Fir'aun dan sedang mengandung, gak tenang bu. Karena selalu akan diikuti. Ya, oleh Algojo yang siap nanti dengan pisau dan pedangnya. Dan cara mengeksekusinya jahat sekali. Itu begitu lahir laki-laki, bahasa Qur'annya di Al-Baqarah ayat 49. Wa idh najjainakum min ali Fir'auna yasumunakum su'al azab. Disebutkannya su'al azab, seburuk-buruknya siksaan. Gimana cara menyiksaannya? Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Ini dekat-dekat ke depan akan ada Idul Kurban nih. Hewan disembelih. Teman-teman lihat ya, kalau sapi, kerbau, kambing dan sejenisnya, disembelihnya sebelum disembelih diapakan dulu? Halo? Ditidurkan. Bobok ya gitu. Gitu ya. Kan dijatuhkan dulu dengan lembut ya. Ada caranya loh, ada teknis nanti belajar tuh, bukan cuma tarik, bukan tarik tambang itu. Ya. Dijatuhkan dengan cara yang lembut, ada tekniknya itu. Ya. Setelah itu baru disembelih. Nah hewan yang dijatuhkan terlebih dahulu, kemudian disembelih, itu bahasa Arab penyembelihannya disebut dengan zabaha. Dal, ba, dan ha kecil. Kalau hewannya tidak dijatuhkan dulu, dalam keadaan berdiri disembelih, itu nahara. Nun, ha, dan ra kecil. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika. Karena itu nahar untuk unta. Karena unta enggak dijatuhkan disembelihnya. Dalam berdirinya disembelih. Dzabaha jatuhkan dulu. Kalau sekali sembelihan itu kalimatnya sekali dzabaha. Dzabaha yadzbahu dzabhatan wa dzibhatan wa dzabhan. Sekali. Makanya kata Nabi sunnahnya tajamkan dulu pisaunya. Ya. Dan juga tenangkan hewannya. Awas, nanti ada adabnya. Jangan sampai mengasah pisau untuk menyembelih hewan di hadapan hewan kurbannya. Itu nggak boleh. Sabar ya, cepet kok nanti tuh. Ya, nggak boleh. Ya. Antrian berikutnya, nggak boleh tuh. Ya. Jauhkan dulu, asah. Jangan sampai dengar hewannya. Itu dzabahan namanya. Idza dzabahtum fa ahsinu dzibah. Demikian hadisnya. Kalau Anda menyembelih, baguskan sembelihan. Kalau berkali-kali, digorok berkali-kali begini, maka ada tasdidnya. Dzabbaha yudzabbihu. Kalau berkelanjutan pakai fi'il mudhari. Kalau banyak yang mengerjakan pakai jamak dari yudzabbihu menjadi yudzabbihun. Ini algojonya Fir'aun itu menggunakan katanya oleh Al-Qur'an digambarkan dengan kata yudzabbihun. Jadi anak yang baru dilahirkan itu kalau laki-laki dibanting ke bawah, digorok di hadapan ibu yang baru melahirkan. Hobi bunuh orang, ngaku Tuhan. Dan Fir'aun itu kalau sudah nggak enak, kesal, itu komennya itu komen-komen yang bisa bertaruh nyawa. Makanya Nabi Musa itu ketika akan diutus, kalimat pertamanya minta doa kan kepada Allah itu bermohon.
Qala rabbi syrah li, ya Allah, mohon lapangkan hatiku. Sebab kalau tidak lapang, jengkel Nabi Musa, doa keluar, seketika terkabul. Ya kebangetan Firaun, ya Allah, wafatkan aja sekarang, wafat. Hikmah nggak ada. Karena setiap kalimat kalau nggak menyenangkan, nyawa bisa taruhan. Saya nggak senang dengan rambutnya tuh. Pisahkan kepala dari badannya. Itu bukan disuruh syukur. Oke, antum bersyukur hidup di zaman sekarang itu. Zaman Firaun tuh kalau nggak suka, pisahkan kepala dari badannya. Itu. Makanya doanya Rabbi syrah li sadri. Diutus dua nabi, ya, satu rasul. Nabi Musa alaihissalam rasul, Harun alaihissalam mendampingi menjadi nabi. Sefiraun-firaunnya masih diutus dua nabi untuk mengangkat dan mengalihkan status dari hamba yang soleh kembali, dari hamba yang salah kembali menjadi apa? Saleh. Jadi ketika seseorang berbuat salah karena dorongan nafsunya, nanti disebut dengan nafsul ammarah yang mengeluarkan su. Quran surah ke-12 ayat 53. Ini 53, di sana 53. Wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la'ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Kapan rahima rabbi? Pindah ke sini. La taqnatu min rahmatillah. Jadi ketika ada orang berbuat salah, banyak maksiat, dan dia mau tobat, berpotensi naik status dari hamba Allah pelaku maksiat menjadi ibadi. Di antara kita nggak ada yang sempurna. Boleh jadi sebelum kita datang ada kesalahan yang diperbuat. Dan setiap orang masuk masjid itu, motifnya beda-beda. Nggak semuanya ingin ibadah tertentu. Ada di antaranya yang bertobat. Karena itu Anda masuk masjid, doanya apa? Halo? Allahumma ftahli abwaba. Terjemahkan, ya Allah, mohon bukakan untukku pintu-pintu. Saya tanya, Anda kalau masuk masjid, lewat banyak pintu atau satu pintu? Satu pintu kan? Nggak mungkin Anda masuk dari situ, keluar lagi, masuk dari situ, keluar lagi. Satu pintu kan? Masuknya satu pintu, tapi doanya minta banyak pintu. Abwab itu jamak dari kata bab. Allahumma ftahli abwaba rahmat. Allah tuh balik tanya, mau rahmat yang mana? Ada rahmat terkait dengan ampunan ini. Ada rahmat terkait dengan solusi dari persoalan. Al-Baqarah ayat 157. Ada rahmat terkait dengan pengabulan doa. Jadi ada orang-orang yang datang ke masjid ketika sholat, motifnya bisa beda-beda. Allah Maha tahu. Ada yang punya persoalan, ingin minta solusi, sujud dia berdoa. Allah tahu itu. Karena itu harus selaras antara masuk dengan amalan harus sama. Belajar fikihnya. Masjid itu tempat istimewa. Harus tahu fikihnya. Jangan sampai sudah masuk, gak dapat keistimewaannya. Rencanakan dari sebelum masuk. Hajat apa yang diinginkan. Bagaimana cara menyampaikannya. Itu semua terukur di Islam itu. Ada di antara mereka yang ketika masuk, ada yang ingin taubat. Kan kisahnya viral tuh di masa Nabi SAW. Ada seorang berbuat maksiat, datang kepada Nabi minta dihukum. Ini datang kepada Nabi minta dihukum. Itu keutamaan orang-orang dulu. Tiba-tiba, ketika Nabi akan komen, tiba waktu sholat. Bilal iqamah. Diajak sholat dulu. Begitu sholat, turunlah Quran surah ke-11 Hud. Ayat ke-114 itu. Aqimis sholata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Begitu selesai sholat, orang ini kembali menyapa Nabi mengatakan, ya Rasulullah, saya berbuat maksiat, hukum saya. Apa jawab Nabi? Barusan dalam sholat turun ayat Allah sudah mengampuni dosamu dan menerima taubatmu. Jadi ada golongan-golongan yang ketika diwafatkan oleh Allah, ternyata menurut manusia itu tuh pelaku maksiat. Makanya jangan sembarangan hukumi orang. Doakan oleh kita. Alih-alih kita mencela, lebih baik kita berdoa. Arahkan dengan cara yang lembut. Tunjukkan jalan yang benar. Minimal, maaf, mengurangi hisab kita di hadapan Allah. Kalau ada tetangga belum mau ke masjid, jangan dicela. Apalagi dibikin status. Punya tetangga, kayak betul ya, mobil ada, motor ada, sepeda ada. Ke masjid yang belum ada, tetangga masa gitu? Lalu apa yang Anda katakan di hadapan Allah ketika dihisab? Saya itu tempatkan kamu bertetangga dengan dia, supaya kamu ngajak dia. Minimal kamu doakan. Bukan kamu buatkan status. Anda mau jawab apa? Coba kalau saya tanya begini. Ada orang tinggal samping masjid. Ginilah gambar sederhananya nih. Ini masjid. Bukan istiqomah ya. Ini rumah dia nih. Jarak cuma 5 meter. Mobil ada, motor ada, sepeda banyak. Ya? Speaker masjid bahkan begini ke rumah dia tuh. Nah. Misal ya. Tapi belum mau ke masjid. Muslim.
Gak mau ke masjid. Apa hukumnya? Hukum tetangga masjid, muslim gak mau ke masjid. Apa hukumnya? Tuh kan? Tuh. Tuh. Hah? Hukumnya ajak dia ke masjid. Ajak. Kadang-kadang fikih dakwah itu harus didahulukan dibandingkan dengan fikih terapan hukum. Karena kadang dakwah mengantarkan kepada rahmat. Ketika rahmat turun, ibadah meningkat. Makanya kalau tinggal di komplek, nggak banyak yang ke masjid, praktekkan fikih dakwah. Jangan hukum dulu. Ini orang-orang nggak ke masjid terancam terbakar loh rumahnya. Terbakar, hati-hati. Awas tuh ya. Awas, kalau nggak paham tuh jangan diikuti tuh. Ya, Anda sholat. Kalau memang nggak ada orang, beli buah. Besok habis subuh, ya Sabtu, datangi rumahnya satu-satu. Assalamualaikum Pak Haji, alhamdulillah, ti manten ti masjid Pak. Ya buah, nah ya buah. Dikenten teh Bapak udur kayak di masjid ya buah. Roaming nggak? Ya. Kok bawa buah tumben? Tadi saya ke masjid nggak lihat Bapak, saya kira Bapak sakit, saya bawakan buah. Itu yakin saya, duhur ke masjid. Yakin saya. Gitu aja dong. Ya. Kadang-kadang fikih dakwah itu tinggi. Dan itu lintas keyakinan. Lintas keyakinan. Dengan non-muslim, kan banyak hadis-hadisnya. Jika Anda memasak makanan, baunya sampai ke tetangga, awas, yang punya warteg, mau makan. Ya. Mahasiswa gunakan ini sebagai dalil yang paling efektif ya. Hadis Nabi. Jika Anda masak makanan, baunya sampai ke tetangga, maka bagilah ia walaupun minyak kuahnya. Ya. Nah, tolong baca dengan benar. Jangan lihat terjemahan. Anda masak opor ayam, Anda makan ayamnya, kuahnya Anda bagi. Lalu tetangga bilang, kok cuma kuahnya? Hadis Nabi. Itu Anda yang salah paham. Ya, Anda yang salah paham. Walaupun hanya masak kuah, itu Nabi sudah prediksi. Sekarang kan banyak bumbu kan? Bumbu macam-macam. Mungkin yang dimasak kan tempe, singkong. Tapi bumbu opor ada kan? Supaya tidak salah persepsi, bagi, tunjukkan kalau itu singkong. Ya, tapi apakah hadisnya mengatakan kalau tetangga itu muslim saja? Tidak. Mungkin Anda punya tetangga Kristen, Hindu, Buddha. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, Islam itu indah. Bagi. Sakit tengok. Kesulitan bantu. Makanan masak kirimkan, ketok pintunya. Pagi Bu, pagi Pak, gitu. Aduh bawa apa itu? Ini ada makanan. Baik sekali. Bukan baik. Ini Quran yang mengajarkan untuk berbagi. Terima. Itu indah. Diperkenalkan dengan akhlak. Besoknya kan dia kembalikan pancinya, kan dia ketok Assalamualaikum. Udah bisa Assalamualaikum tuh. Kan? Coba deh. Bu Haji gitu kan. Ini begitu dibuka, oh iya panci ya. Bukan, cuma mau nanya apakah hari ini Quran memerintahkan berbagi lagi? Apa-apa. Nah ini, jadi kadang-kadang orang itu menjadi soleh. Dia ingin mencari jalan. Mungkin doa-doa yang kita panjatkan dalam tahajud itu yang menyentuh jiwanya. Tahu kan kisah Umar bin Khattab ketika beliau berubah menjadi soleh? Itu kan doa. Doa Nabi kan memohon kepada Allah untuk melembutkan hatinya. Ketika hati lembut, itu cuma dengar 2 huruf bergetar jiwanya. Toha. Dari keras itu jadi lembut. Kok bisa orang sekarang udah Yasin 1 surat gak lembut-lembut? Cara bacanya yang diperbaiki. Toha. Lembut hati. Kembali. Itu yang mungkin kita harus hidupkan kekinian. Itu yang menjadikan kehidupan tentram, nyaman, enak. Orang seperti itu pulangnya pun nyaman. Surga itu terlalu luas untuk kita sendirian. Sepanjang berkehidupan, tampilkan kemuliaan, kebaikan. Boleh jadi ketika seseorang berubah menjadi saleh. Karena doa Anda, itu setiap dia berbuat yang baik, mengalir pahalanya untuk Anda. Gak cukup dengan amin, kerjakan dulu. Setelah itu apa yang terjadi? Kalau dia berubah dari yang salah kemudian taubat, yang soleh istiqamah, maka Allah kemudian firmankan, wadkhuli jannati, masuk ke dalam surgaku. Pertanyaannya surga yang mana? Karena pintu surga ada 8. Surga yang mana yang ditempati oleh orang-orang yang nafsul mutmainnah itu? Untuk menjawab ini semua, kita butuh yang kelima. Karena semua yang terkait dengan ini, jannahnya, ibadnya, amalan yang diridhoinya, nafsul mutmainnahnya akan kembali kepada satu ayat utama ketika hidupnya. Itu yang menjadikan ia mendapatkan bagian pancaran saat wafatnya. Makanya Al-Imam Al-Ghazali pernah memberikan satu pernyataan yang sangat indah. Orang tidur itu bagaimana keadaan bangunnya?
Dan saat bangun dari tidur, itu biasanya akan terpengaruh dari keadaan tidurnya. Anda kalau beraktivitas begini, tidur, boleh jadi bermimpi bertemu saya. Bisa jadi. Atau bertemu teman di samping yang snacknya sempat terambil. Bisa. Bisa jadi. Karena kesan terbawa dalam mimpi itu saat mulai bangunnya. Nah sama, seseorang yang meninggal pun akan terpengaruh dalam keadaan kuburnya dengan amalan hidupnya. Apa yang dikerjakan sekarang, itu yang dibawa ke alam kubur. Dan suasana alam kubur itu yang menjadikan pancaran akhiratnya. Jadi kalau di kuburnya itu baik mendapatkannya, itu tanda saat bangunnya pun akan mendapatkan kebaikan. Karena dari itu, untuk mendapatkan fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati, radiyatan mardiyah, nafsul mutmainnah akan kembali ke masa hidupnya. Maka ayat yang harus ditampilkan di sini Quran surah ke-16. Ayat 97. Mukallah. Ini poinnya. Yang ini menjelang wafat, yang ini masih hidup. Masih ingat tadi hidup bahasa Arabnya apa? Bahasa Qurannya? Walladzi khalaqal mauta wal hayat. Siapa yang mendapatkan kualitas kehidupan yang baik yang disebut oleh Al-Qur'an, itu yang mengantarkan pada keadaan nafsul mutmainnah. Kita bacakan ayatnya. Yuk, buka mushafnya. Kalau tidak boleh pakai aplikasi. Nanti kalau ngaji dengan saya lagi, disiapkan ya, sehingga nanti ada ketersambungan antara apa yang saya sampaikan dengan apa yang Anda simak. Insyaallah nanti mulai bulan depan kita terkurikulum ya. Di pembahasannya tersusun. Jadi tahu apa yang mau dibahas. Nanti saya siapkan juga resum-resum sebelum kita memulai materi. Supaya mengerti apa yang akan kita uraikan. Man amila salihah. Ada ayatnya? Quran surah An-Nahl. An-Nahl. Ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila salihah. Ada? Dzakarin aw untha. Wa huwa mu'minun. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Di sini dulu saya berhenti. Disebut oleh Al-Quran hayatan thayyibah. Karena nanti ujung ayatnya hayatan thayyibah ini akan mengantarkan kepada husnul khatimah dan kemuliaan akhirat. Man amila salihah. Man. Ismun mausulun yadullu 'ala al-fardiyatil 'ammiyah. Paham? Tidak. Man, konjungsi kata sambung yang kadang bisa berperan sebagai subjek atau objek. Bentuknya bentuk tunggal, personal, tapi maknanya umum. Secara singkat artinya kalau ada man, itu tawarannya untuk semua, tapi sifatnya personal. Cara membaca Al-Quran terkait dengan ayat-ayat demikian, posisikan Al-Quran itu sebagai firman Allah untuk kita. Cara bacanya, rasakan ayat itu untuk kita secara personal. Allah sedang menyampaikan firman kepada kita secara personal. Yang disampaikan lewat Nabi Muhammad SAW. Gini. Anda misalnya sedang sekolah. 2 tahun nggak ketemu orang tua. Lalu orang tua kirim surat. Senang tidak? Oke? Baik itu elektronik atau ditulis, dikirimkan dan sebagainya. Senang ya? Baik. Allah itu memberikan segala yang kita butuhkan, bahkan segala yang tidak kita mintakan. Memaafkan kesalahan, mengampuni dosa kalau bertobat, mencukupkan rizki, melebihkan segala harapan. Ada kerinduan kita untuk berjumpa dengan Allah. Kiai Haji Arifin Ilham, saya tengok sebelum meninggalnya di rumah sakit itu, beliau bisikin saya, Ustaz, liqa'ullah. Abang udah kangen ketemu Allah. Liqa'ullah. Ada kerinduan. Ya. Dalam kehidupan saja kalau kita mendapatkan perhatian yang tinggi tapi nggak pernah berjumpa, pengen kita ketemu kan? Maka nggak normal kalau ada hamba nggak pengen ketemu Allah. Pasti ada yang salah. Harusnya kita rindu dengan Allah itu. Allah kirim surat kepada kita, jumlahnya 114 surat. Karena itu kalau kita membaca Quran sebagai seorang hamba, getarannya akan berbeda dengan sekedar baca. Maka ketika baca Quran, kata para ulama, posisikan kita sebagai hamba yang sedang mendapatkan surat dari Allah. Disampaikan melalui Rasulullah SAW. Iya, sebentar. Di belakang, iya. Makanya Nabi itu kalau baca Quran, itu bisa khusyuknya luar biasa. Karena merasakan ayatnya itu langsung disampaikan Allah kepada beliau. Nah kita harus mendapatkan suasana itu. Itu diantara keteladanannya. Ayat ini untuk kita. Jadi ketika dikatakan man amila salihah, rasakan itu tantangan untuk kita. Surat dari Allah untuk kita. Hei kamu ahli hidayat. Tuh kalau mau kita tarik ke diri kita.
Kalau kamu mampu beramal soleh, siapapun yang beramal soleh, laki-laki, perempuan, umum, tapi personal sifatnya. Mau laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, kaya, cukup, melampaui semua status sosial yang disematkan oleh manusia. Kalau ada orang, kata Allah, amila salihah, ini poinnya, yang menghiasi kehidupannya dengan banyak mengkreasikan amal soleh. Nanti kita bahas. Min dzakarin au unta, ditegaskan lagi, baik itu lelaki atau perempuan. Awas ya. Dzakar dan unta itu bentuk personal. Bentuk tunggal personal, mewakili jenis manusia. Jamaknya nanti an-nas. Karena itu ketika Allah menyebutkan nas, dirinci kualifikasinya. Quran surah 49 ayat 13, ya ayyuhan nas, umum. Siapa nas itu? Inna khalaqnakum min dzakari wa unta. Jenis manusia kata Allah ada dua. Kalau bukan laki-laki, perempuan. Laki-laki dan perempuan. Manusia cuma ada dua. Kalau bukan laki-laki, perempuan. Tidak ada yang ketiga. Makanya contoh pertama manusia ketika diciptakan. Manusia pertama, Adam dan Hawa. Bukan Adam dan Hendra. Jadi kalau Nia saja. Ya, kalau Kurniadi saja. Siapa nama? Nia, Pak. Nama? Nia, Pak. Nama lengkap? Kurniadi. Gak usah aneh-aneh. Ya, dan kita doakan supaya kembali dalam kebaikan. Dzakar wa unta, mau laki-laki mau perempuan, ini berlaku umum. Jadi ternyata untuk mendapatkan hayat thayyibah, nafsul mutmainnah, semua punya kesempatan yang serupa. Dan Allah nggak nyebutkan status di situ. Untuk yang ustadz aja, nggak ada. Untuk yang kiai saja tidak, semua terbuka. Yang apa? Wa huwa mu'minun. Pertama, man amila salihah min dzakarin wa untha wa huwa mu'min, di syarat pertamanya. Saya turunkan ya. Awas, hati-hati, lihat kalimatnya. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka jika ia banyak mengkreasikan perbuatannya sebagai amal soleh yang disupport oleh imannya, maka kami jamin, kata Allah, dengan keagunganku, aku akan tuntun kehidupannya mengarah kepada hayatan thayyibah. Ini hidup yang paling ideal. Jadi kalau Anda ingin melihat, mengetahui hidup yang ideal menurut Allah di muka bumi ini, di bahasa Qur'annya disebut hayatan thayyibah. Kehidupan yang terbaik menurut Allah. Dan kehidupan terbaik ini yang mengantarkan kepada nafsul mutmainnah yang disebut dengan husnul khatimah. Jadi kalau pengen husnul khatimah, harus hayatan thayyibah. Ini satu paket. Nggak mungkin husnul khatimah kalau tidak hayatan thayyibah. Tidak mungkin nafsul mutmainnah kalau tidak ada amal shalihat. Maka ini pembukanya. Ini kalau sudah hayatan thayyibah, komentar dari para ahli tafsir, itu semua dimudahkan. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ketika mengomentari ini, apa yang beliau sampaikan? Bahkan urusan rizki pun, Allah bimbing untuk mendapatkan rizki yang paling berkah. Syaratnya apa? Ini. Jadi nafsul mutmainnah, dengan rangkaian kemuliaan yang menunjukkan pada husnul khatimah, dimulai dengan hayatan thayyibah yang pondasinya amal saleh. Sekarang kita masuk pada bagian terakhirnya. Maaf, saya ingin konfirmasi dulu. Kita sampai jam berapa? 11, 12, jam 2 subuh. Baik. Nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Baik. Ya, insya Allah. Anda sampai subuh, saya jam 9 selesai. Baik. Fokus sini. Amal soleh. Amal itu ada 3. Ulang. Amal ada berapa? 3. 1, amalnya netral sifatnya. Disebut amal saja. Perbuatan saja. Tidak masuk soleh, tidak masuk salah. Jadi amal perbuatan biasa. Ya, amal perbuatan biasa. Makan, minum, itu setiap perbuatan bahasa Arabnya amal. Setiap pekerjaan perbuatan kita. Makan perbuatan bukan? Ya, minum pekerjaan, bekerja, belajar, sepanjang kita bergerak itu amal namanya. Dari ujung kepala sampai ujung kaki itu amal. Anda yang kuliah itu amal. Anda yang di rumah tangga itu amal. Ya. Status amal itu bisa netral di sini. Bisa berubah yang kedua. Disebut dengan su, amal sayyiat atau amal su. Salah, amal salah. Ketika menyimpang dari nilai-nilai kemuliaan yang telah Allah tetapkan. Contoh. Apa fungsinya lisan? Ulang. Apa fungsinya lisan? Mulut? Bukan. Tuh kan?
Ternyata fungsi lisan itu bukan untuk bicara. Jangan salah. Selama ini infonya kurang tepat. Lisan itu bukan untuk bicara. Lisan itu untuk bicara yang baik-baik. Betul kan? Betul. Ya ayyuhalladzina amanu la yasra qaumin qaum. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman kepada Allah, yakin dengan hisab di hari kiamat, katakan yang baik-baik. Katakan yang mulia, tak mampu diam. Ya. Kalau tak bisa katakan cinta, katakan yang mulia, katakan yang baik. Bukan katakan celah, katakan putus, katakan ini, katakan itu, tidak. Halo? Yang baik. Jadi fungsi lisan itu untuk bicara yang baik. Itu netral umum. Makanya jangankan insan beriman, yang belum beriman pun kalau berkata yang hatinya pasti menolak. Pasti menolak. Apa fungsi mata? Oh, sudah benar kan? Karena itu ketika melihat yang tidak baik, hati pasti menolak. Anda buka handphone, mau lihat tayangan, judulnya memang taklim, tapi iklannya, iklan maksiat. Hati Anda pasti protes kan? Gak benar tuh, istighfar. Anda langsung istighfar, astagfirullah. Tapi mata tetap begini. Jadi fungsi mata itu, maaf, itu netral. Melihat yang baik-baik. Ketika keluar dari ruang kebaikan, itu menjadi su. Salah, kotor. Itu pengaruhnya pengaruh nafsu. Sumbernya dari fujur. Makanya nanti di sini ada Quran surah ke-12 ayat 53 menyampaikan ini. Wa ma ubarni'u nafsi innan nafsa la ammaratum bis su. Jamak dari su nanti disebut sayyiat. Di sini muncul risalah taubat. Nanti kita bahas pelan-pelan. Kita turunkan ayatnya pelan-pelan. Yang ketiga, ini yang paling ideal. Disebut amal saleh. Saya bahas yang ketiga dulu. Kapan amal perbuatan yang netral, yang biasa, naik status menjadi saleh? Dinilai saleh oleh Allah. Kapan amal itu menjadi saleh? Maka langsung diterangkan oleh Al-Quran sehingga tidak banyak penafsiran. Wa huwa mu'minun. Ketika amal itu disupport oleh iman. Iman yang mensupport amal, maka iman itu akan seketika merubah perbuatan yang dikerjakan menjadi soleh dalam penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita detilkan. Buka Quran surah ke-49 ayat 14. Saya ingin bedakan antara muslim dengan mukmin. Pelan-pelan. Kisahnya dulu ya. Ada beberapa orang Arab Baduy datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari padang pasir datang kepada Nabi. Arab Baduy itu bahasa Arabnya Arab. Ada Arab itu beda. Kalau Arab itu orang Arab kota. Ya, ana min Arab, misalnya Arab kota. Arab itu dari padang pasir. Karakternya beda. Qalatil a'rabu amanna. Ada segelitir orang Arab Baduy mengatakan kepada Nabi, kami telah beriman. Kami mukmin. Maka turun jawaban langsung dari Allah. Qul, katakan Muhammad pada mereka, lam tu'minu. Kalian belum beriman yang sejati. Belum naik status jadi mukmin. Walakin qulu aslamna. Tapi cukup katakan, kami baru masuk Islam. Karena syarat pertama masuk Islam itu mengucapkan kalimat iman. Kalimat iman diucapkan di lisan. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan. Nah, itu kalimat iman namanya. Kalimat itu mesti sampai ke dalam hati. Kalau cuma di lisan, nggak sampai ke dalam jiwa, nggak sampai ke dalam hati, nanti tidak akan jadi bimbingan untuk berperilaku. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Imannya belum sampai ke hati. Karena belum sampai ke hati, maka pergerakan tubuh itu belum ada pengaruh dari iman. Jadi kalau kalimat itu diucapkan sampai ke dalam hati, ke jiwa kita, nanti ada pancaran ke seluruh anggota tubuh yang membimbing tubuh kita untuk bersikap. Bimbingan dari iman itulah yang menjadikan amal dari tubuh kita menjadi saleh. Kalau cuma kemudian di lisan diucapkan nggak sampai ke sini, nggak bisa teruji. Dari mana taunya kita kalau iman itu sudah sampai ke dalam hati? Maka diujilah oleh Allah dengan apa yang disebut dengan ibadah. Karena itu konsepsi ibadah pada asalnya, pada dasarnya, itu diperintahkan oleh Allah untuk mengkonfirmasi keberadaan iman dalam jiwa kita. Makanya ketika diminta kita menunaikan ibadah, itu merespon bagian tubuh kita. Contoh, ibadah yang paling pokok setelah iman itu sholat. Yang pertama kali disandingkan dengan iman. Al-Baqarah ayat 3.
alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Ketika kita akan menunaikan sholat, kan diawali dengan panggil. Apa panggilannya? Adzan kan? Adzan ya? 5 kali dalam sehari kan? Coba lihat. Fokus baik-baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jujur katakan pada diri kita masing-masing. Ketika mendengar suara itu, ada getaran nggak di hati? Ada kan ya? Nah, kalau belum sampai ke dalam jiwa, apalagi belum mengucapkan di lisannya, mungkin biasa saja mendengar adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya biasa saja seperti mendengar yang lain. Kalau ada yang demikian dan dia memang belum beriman, karena belum ada iman. Tapi orang yang imannya sudah masuk ke dalam jiwa, maka responnya akan beda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah sudah adzan. Gitu. Nanti bergantung kekuatan iman. Ketika imannya kuat, langsung ingat Allah. Itu yang disebut di Quran surah 8 ayat kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau disebutkan nama Allah, ada getaran dalam hatinya. Getaran kan macam-macam. Ada getaran cinta, getaran khawatir. Ya, khawatir kan kalau di jalan tol tiba-tiba ada polisi sedang berjaga, kan ada getaran tertentu yang menjadikan hati terombang-ambing, ya kan? Ada getaran cinta, ada getaran taat. Wajilat qulubuhum, ada getaran dalam jiwanya. Dikonfirmasi, hati-hati itu. Ya, mengaku muslim, tapi ketika adzan gak ada getaran, itu mesti takut tuh, hati-hati. Ya, karena konfirmasi iman itu pertama lewat ibadah. Semakin tinggi imannya, bahkan sebelum dipanggil udah siap-siap. Ini jam 9 kurang seperempat. Dia sudah nunggu besok subuh. Padahal subuh belum tiba waktunya. Ada yang begitu. Dan dahsyatnya, ketinggalan ibadah sunnah pun bisa gelisah. Itu menunjukkan semakin tinggi imannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah adzan nih. La ilaha illallah. Baru adzan, belum qomat. Masih ada imannya. Hanya statusnya tidak setinggi yang pertama tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kecilin toanya. Huh? Tapi muslim. Oh, ada masalah dalam imannya. Jelas? Maka dibantu supaya masalahnya tuntas, bukan dihujat. Dibantu supaya masalahnya tuntas, dijelaskan dengan cara yang baik. Balik ke sini. Maka dari itu, ketika kita menemukan ibadah-ibadah, sejatinya ibadah itu untuk mengonfirmasi iman, sehingga merubah status amal itu menjadi soleh. Itulah yang menjadikan setiap menemukan kata iman dalam Al-Quran, seringkali disambungkan dengan amal soleh. Baik dengan kalimatnya amal soleh, atau jama' amilus solehat, atau detil amalan-amalan rinciannya. Contoh, wal asr, surah 103, innal insana lafi illal ladzina amanu wa amilus soleh. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solehat. Jadi kapan kita amal itu menjadi soleh? Kalau dikonfirmasi oleh iman. Apa itu iman? Singkatnya, meyakini dan menjadikan seluruh amal itu tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu nama lain dari iman adalah tauhid. Iman, nama lainnya tauhid. Nama lain dari tauhid adalah akidah. Nama lain dari iman apa? Nama lain tauhid apa? Tidak. Iman adalah puncak keyakinannya. Tauhid pembuktiannya, mengarahkan semua yang tertuju kepada yang ahad. Tauhid itu karakter sifat dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Wahada itu mengarahkan kepada yang ahad. Siapa yang ahad itu? Allah. Dari mana taunya? Qul huwallahu. Mengarahkan kepada yang ahad disebut tauhid. Keyakinan yang dibangun untuk mengarahkan kepada yang ahad disebut dengan iman. Mengikat itu dalam jiwa supaya tidak lepas disebut dengan akidah. Itu gambarannya. Karena itu ketika Anda mengerjakan segala hal dan ditujukan semua perbuatan itu untuk mendapatkan ridha Allah, maka naik status setiap pekerjaannya menjadi saleh. Dan bersyukurnya kita kepada Allah dengan syariat Rasulullah SAW, Allah menginginkan setiap perbuatan kita dari bangun tidur sampai tidur lagi itu menjadi amal saleh. Makanya kalau ada waktu yang terbuang dari aktivitas kita tidak menjadi amal saleh, berpotensi rugi. Berpotensi rugi. Karena itu hanya di dalam Islam. Kita syukuri ini. Yang semua perbuatan dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu ada bimbingannya sehingga menjadi ibadah dan bernilai amal saleh. Kalau nggak percaya, silahkan cek. Sesuatu yang menjadikan, bimbingan yang menjadikan perbuatan menjadi amal saleh, sifatnya ibadah, biasanya dibuka dengan doa. Karena itu salat itu nama lainnya doa. Di kitab fikih salat hiyat doa. Isinya doa semua.
Dan doa itu pembuka awal yang menjadikan setiap amal jadi soleh. Sekarang silahkan cek. Semua perbuatan kita dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu pasti ada doanya. Di doa itu satu perannya, mengubah aktivitas jadi soleh, jadi ibadah. Yang kedua, memberikan bimbingan di balik makna doa itu. Itu ada maknanya. Saya tanya pada Anda, kalau bangun tidur ada doanya nggak? Ada. Nah, doa yang dibaca itu menjadikan, baru bangun aja udah amal soleh. Coba. Sudah berapa usianya? Beda-beda. Ada yang puluhan tahun, belasan tahun, dan sebagainya. Sudah berapa kali tidur? Banyak. Ya. Bangun tidur, tidur lagi. Habis tidur, tidur lagi. Bangun, tidur lagi. Okay? Banyak tidurnya ya? Gak apa-apa, nanti Islam itu lengkap. Bab tidur juga ada. Bab tidur, jangan salah. Tidur itu bisa jadi ibadah. Ada seorang hamba yang dimuliakan oleh Allah karena tidur. Ya. Itu banyak itu. Ashabul Kahf itu kan dapat karomahnya karena tidur. 309 tahun. Tapi dilihat bagaimana tidur jadi ibadah. Ya. Itu ada turunannya. Ada seorang yang dimuliakan oleh Allah karena tidurnya. Padahal orang sekitarnya protes. Ini dahsyat sekali. Tetangganya mengadu begini temannya. Kamu ini kerjaan tidur mulu. Tidur. Bangun kok cuma sholat. Ya. Habis itu tidur lagi. Makan, tidur lagi. Apa jawabannya? Ini yang dahsyatnya yang mahal. Saya itu tidur untuk menghindari maksiat. Jawabannya, saya tidur untuk menghindari maksiat. Jadi saya bangun secukupnya saja untuk mengerjakan apa yang harus saya lakukan. Selesai itu, saya tidur. Wah, itu ilmunya mahal sekali itu. Tapi nggak sembarang dipraktekkan. Mahasiswa tidur di kelas kan, dosen tanya, kenapa tidur? Menghindari maksiat, Pak. Bisa. Balik sini. Bangun tidur tidak ada doanya. Doa itu yang mengkreasikan bangun langsung jadi amal soleh. Dan ketika jadi amal soleh dapat pahala. Perbuatan baik yang berubah jadi amal soleh, yang punya potensi pahala berubah nama nanti. Dari ibadah jadi amal soleh, jadi hasanah namanya. Setiap ada perbuatan dibuka dengan doa, jadi amal soleh, bernilai hasanah, poinnya 10. Poin itu poin akhiratnya, bukan dunianya. Nanti ditampakkan saat sakaratul maut. Akan ditampakkan hasilnya. Ya kalau pengen cepat lihat ya silahkan. Sesuai waktunya, sesuai ajalnya ketika tiba. Kedua di alam kubur, ketiga nanti hakul yakin. Ilmal yakin disampaikan sekarang, ainal yakin dilihat saat sakaratul maut dan di alam kubur, hakul yakin dialami saat di akhirat. Jelas ya? Jadi ada ilmal yakin, ainal yakin, hakul yakin. Nah, isi doa itu membimbing kita bagaimana beraktivitas yang baik, cara bangun yang benar. Contoh begini, saya tanya dulu ya, doa bangun tidur gimana bacanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Tahu dari mana? Baik. Ada 2 hadis terkait ini. Satu caranya, yang kedua doanya. Hadis pertama caranya di Abu Daud. Sunan Abu Daud nomor hadis 1367. Riwayatnya dari seorang anak kecil yang pada saat itu numpang tidur di rumah kerabat beliau, di rumah Sayyidah Maimunah. Karena saking cintanya dengan Nabi, ingin numpang menginap di situ melihat kebiasaan malam Nabi. Secara singkat, ketika bangun malam Nabi, beliau pun melihat. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam atau kama qala, idza staiqadha min naumihi fajalasa. Nabi itu kalau bangun dari tidurnya duduk sejenak. Ya, enggak langsung beraktivitas, duduk dulu. Famasaha biyadihi min athari naumi. Lalu menghilangkan dengan tangannya yang diduga bersih. Karena nanti ada hadis lain, kalau Anda tidur, bangun, cepat cuci tangan. Karena Anda tidak tahu tangan itu berkelana kemana saat tidur. Ya kan? Di saat bangun, cuci tangan. Ada hadisnya ya? Nah, Nabi mengusap nanti bagian matanya, wajahnya, di matanya itu, menghilangkan bekas kantuknya. Dengan tangan, bagian tangannya yang bersih. Ama sahabiyadi min asali naumi. Jadi belum doa dulu. Nggak langsung bangun tidur. Alhamdulillah. Tidak. Duduk dulu. Lalu hilangkan bekas kantuk supaya sadar. Jadi baca doa itu. Sadar. Bukan dalam keadaan tidak sadar. Jangan baca alhamdulillahilladzi ahyana 2:30, ba'da ma amatana jam 4. Kan ada ya, bahasa Rusianya kan nundutan itu kan, begini itu. Tiba-tiba selang 1 jam, ba'da ma amatana kan, wa ilaihin nusyur jam 7, ya. Sadar dulu. Dalam bab sholat juga nanti begitu. Awas hati-hati, nanti saya nggak mau lompat, nanti saya terangkan ketika masuk ke situ. Nah jadi ketika sudah nyaman, sudah tenang, baru baca doa. Yang dibaca apa? 2. Kalau di hadis yang tadi, Abu Dawud nomor hadis 1367,
Itu 11 ayat terakhir Ali Imran, khawatimah Ali Imran. Dari inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab sampai ayat 200-nya. Baru setelah itu membacakan hadis riwayat dari Jundub bin Junadah dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhuma yang viral di Al-Bukhari itu. Apa yang dibaca? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Kalau bangun seperti ini, 1, sehat. 2, jiwa tenang. Yang ketiga, kehidupan kita teratur. Lihat maknanya. Alhamdulillahilladzi ahyana. Ya Allah, saya bersyukur kepadamu. Terima kasih ya Allah. Engkau telah memberikan kepadaku kesempatan hidup kembali. Ba'dama amatana, yang mungkin saja sesuai ajal, bisa diwafatkan dalam tidur tadi. Ya. Wa ilaihin nusyur, saya berjanji kepadamu ya Allah, kesempatan ini saya akan gunakan sebaik-baiknya mencari bekal untuk kembali kepadamu. Itu makna asalnya. Makanya sebelum tidur, Nabi mengajarkan kepada kita evaluasi kegiatan sebelumnya sebelum tidur. Apakah ada sholat yang belum jamaah, yang belum ke masjid, belum baca Quran di hari ini, belum sedekah, belum berbuat baik kepada teman, ya, ada sengketa yang belum diselesaikan. Kadang-kadang sengketanya bukan jauh tapi dekat, dengan suami istri belum selesai, bahkan seakan-akan menjadi orang asing, padahal tidur di tempat yang sama. Selesaikan dulu, istighfar. Nah, istighfar itu membawa ketenangan saat tidur. Astagfirullah, astagfirullah. Itu tidurnya damai, tenang. Nanti hasil evaluasi itu disiapkan rencana untuk esok hari menyempurnakan. Anda siapkan. Saya insya Allah subuhnya di Istiqamah, duhurnya di Al-Latif misalnya, asarnya di Pusdai, ya, maghribnya di Bekasi di Al-Ihsan, ya, isanya di Istiqlal. Misal, gitu, tuliskan itu kan. Pekan depan di Mekah Jumatan, misal, gitu kan, tulisin. Amin, ya. Baik, alhamdulillah. Gak cukup dengan amin, nabung ya. Siapin. Gak apa-apa, rencana gak apa-apa, berdoa. Nah, saya mau katakan, ketika Anda tuliskan ini, kan besoknya belum tentu hidup. Karena itu ketika Anda bangun, Anda bersyukur pada Allah, terima kasih ya Allah. Saya dikasih kesempatan kembali sesuai dengan ajal untuk menyempurnakan yang kurang-kurang kemarin itu. Saya berjanji hari ini, saya akan mencari bekal untuk persiapan pulang. Jadi kita itu sudah sadar ketika beraktivitas, kita sadar akan pulang. Makanya sebelum kita beraktivitas, waktunya disebut subuh. Dari kata asbah. Asbah itu sesuatu yang sudah siap dengan rencana. Orang Arab itu kalau ditanya, kaifa asbahta, bagaimana keadaan pagimu hari ini? Itu maksudnya, ya, asbahtu khaira, saya sudah baik, saya sudah punya rencana yang siap saya eksekusi. Di orang Islam itu, setiap subuh bangun itu harus sudah jelas rencananya. Ya. Jadi berpikirnya itu engke kumaha, bukan kumaha engke. Nanti bagaimana, bukan bagaimana nanti. Disiapkan rencana terukur. Supaya benar di hadapan Allah, kita bawa menghadap Allah dalam sholat. Makanya disebut fajar. Sebagai pancaran iman kita, datanglah kita dalam sholat. Minta persetujuan dari Allah, minta taufik. Berdoa kita supaya diberkahi. Makanya banyak kalangan para sahabat, orang soleh sampai syuruk sebelum berangkat kerja. Minta kepada Allah petunjuk, bimbingan. Berangkat kerjanya lebih nikmat. Ya, aktivitas, kerjakan. Anda sesibuk apapun, ujung-ujungnya pasti kembali pulang. Kesibukan yang kita kerjakan, dari kata asya, pencariannya disebut dengan ma'isyah. Kalau hilang kesibukan itu, pindah harokat. Dari fathah jadi kasrah, isya. Kasrah itu kalau belajar bahasa Arab di fikih lughah itu menunjukkan satu harakat yang lembut. Yang kedua menunjukkan kata yang pecah, kasrah zujaj, kasanya pecah. Jadi rendah, turun. Ya, makanya suara perempuan itu rata-rata menggunakan kasrah karena lembut. Ya, lebih kecil suaranya. Anta laki-laki, perempuan anti. Ka laki-laki, perempuan ki. Jazakallah khair. Laki-laki, perempuan jazakillah khair. Makanya kan kalau ada suara yang pakai kasrah, itu selalu perempuan rata-rata. Udah keluar malam-malam dari sini. Udah itikaf jam 2 mau pulang dulu. Di pohon depan ada suara. Jangan lari, tengok. Kasrah ya. Udah, bahas itu lari. Nah, sesibuk-sibuknya pasti akan selesai. Turun, mengecil, dan tertidur. Karena itulah ketika Anda asya, mencari ma'isyah sibuk, pada akhirnya akan tiba waktu isya. Harakatnya jadi ke bawah kasrah. Akan hilang semua itu. Pada akhirnya akan tertidur. Dan mungkin tidur itu mengantarkan kepada tidur yang abadi sebagai jembatan menuju akhirat. Apa bekal yang mau dibawa? Makanya sebelum tidur panjang, kita kumpulkan bekal dulu. Persiapan mudik. Lihat kemarin yang mudik itu. Bekalnya kan luar biasa. Dan maaf ya, orang itu berani mudik, itu kalau punya bekal. Makanya kalau nggak ada bekal, itu malu mudik itu.
Ya, saya pernah tanya, kenapa nggak mudik? Ada bekal, Ustaz. Tapi ketika ada bekal tuh luar biasa. Nah itu bangga, ngabarin dulu ke rumah. Ya, tunggu aku di sana sayang. Sampai dituliskan tuh kan. Ya, itu luar biasa, tulisin di motor. Anda bisa kebayang nggak? Motornya bebek, bekalnya singa. Ya. Pakai dus, tambah pohon pelepah pisang belakangnya kan, tambahin lagi supaya banyak yang dibawa. Dan di sana ketika tahu akan pulang disambut. Jadi citra akhirat itu miniaturnya sudah diberikan di dunia, disambut tuh. Insya Allah badai mudik, rumah dicat, ya kan? Semua diada-adain, ya kan? Bahkan menu makanan juga luar biasa. Terjadi keajaiban bertambah dari 7 jadi 8 di dunia, ya kan? Kalengnya kongguan isinya rangginang. Dalam dunia mana kan? Kumpulkan semuanya, disambut baik. Itu citra dunia. Di akhirat pun begitu. Jangan kira nggak disambut, disambut. Kalau bekal kita cukup bagus, baik, pulangnya enak, itu malaikat nyambut. Dan kalimatnya jelas di Quran surah 13. Ya, ayat ke-24. Salamun alaikum bima sabaratum fa ni'ma uqbaddar. Selamat ya, bisa ke surga, disambut itu. Anda sabar saat menjalani amal soleh saat di dunia. Sekarang silahkan nikmati tempat terindah yang belum pernah dijamah. Fa ni'ma uqbaddar. Jadi jangan dikira kita baca doa itu hanya baca saja. Tidak, itu bimbingan kita beraktivitas. Itu mahal. Itu baru bangun. Pakai baju ada doanya enggak? Ada, makanya kalau baca doanya enggak mungkin pakai pakaian yang haram. Mustahil. Nggak mungkin pakai alas kaki yang haram. Nggak akan mau korupsi. Karena doanya membimbing kita untuk mencari yang benar. Kita itu sudah dijamin dengan rezeki yang halal. Kenapa masih mencari yang haram? Jadi kalau kita mengerti tentang bimbingan doa itu bukan sebatas dibacakan, itu akan menata perilaku kita lebih baik. Itu yang menjadikan kita mulia. Kalau tahu cara mencari nafkah dengan doa yang benar, nggak mungkin berbuat ulah saat bekerja itu. Tidak mungkin melanggar ketentuan, tidak mungkin berbuat maksiat. Itu yang kita butuhkan. Dan undang-undang negara ini sudah mendukung itu. Di undang-undang pun mengajak kita untuk soleh. Masih ingat pasal 29 ayat 2 itu? Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Jadi negara pun menjamin. Anda yang mahasiswa belajar itu, coba baca undang-undang Sisdiknas. Ya, nomor 20 tahun 2003 itu. Nggak usah ke pasalnya dulu deh, lihat bab menimbang itu, poin B, nomor 2. Itu menghafal. Jadi saya itu jadi mahasiswa, saya baca apa dalilnya, apa ayatnya, apa tuntunan di negara saya. Sehingga saat yang bersamaan kita menjadi warga negara yang baik, dan menjadi hamba Allah yang mulia. Minimal berikhtiar untuk itu. Ya kan? Jadi undang-undang mengamanatkan kepada negara, untuk menyelenggarakan dan mengusahakan satu sistem pendidikan yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Serta akhlak mulia. Ya, dengan satu sistem pendidikan yang diatur oleh undang-undang. Jadi untuk kita belajar pun bukan cuma sekedar pintar supaya soleh. Saya tanya pada Anda yang belajar di kampus-kampus yang menyebar di sini. Dari sekian lama Anda belajar, jadi ibadah enggak di hadapan Allah. Kalau cuma jadi pintar, IPK tinggi, jangankan Anda, yang belum beriman pun bisa. Lalu apa beda iman Anda di hadapan Allah? Apa jawaban Anda ketika ditanya? Apa pembuktian keimanan kita di hadapan Allah? Itu yang sekarang harus kita tampakkan. Anda cita-cita husnul khatimah, tapi jembatannya tidak dibangun, maka bagaimana bisa melewatinya? Maka dari sekarang, kita mesti jujur menyiapkan kurikulum kehidupan kita. Nah, cara cepatnya, saya tutup, tapi saya ingin membangun satu komitmen dulu. Maaf ya, ini jam 9:04. Boleh nggak? 10 menit boleh? Boleh ya? Saya menyelesaikan ini. Ya. Caranya sederhana begini. Ada 8 pintu surga. 8 ini real. Karena keterangan hadis Nabi SAW. Tapi wujud untuk ke situ, itu ditentukan oleh amalan. Jadi ternyata 8 pintu surga itu mengacu pada 8 pokok amalan. Ada amalan-amalan tertentu yang muaranya surga-surga tertentu. Di antara yang tertinggi, misal, itu ada surga Firdaus. Yang sudah banyak viral dan kita ketahui. Saya ingin tanya sebentar, siapa yang ingin masuk surga Firdaus? Boleh angkat tangan? Masya Allah, Alhamdulillah. Dah, turunkan lagi. Harus optimis, harus semangat ya. Baik, sekarang begini. Dari sekian yang ingin masuk itu, siapa yang sudah kenal dengan amalannya? Kita diberikan kesempatan hidup sampai malam ini cukup lama kan? Normalnya setiap yang pengen punya cita-cita, dia bangun jembatan untuk mewujudkan itu. Anda masuk ITB itu karena Anda sudah punya cita-cita kan? Anda masuk Unpad karena Anda sudah punya cita-cita. Ya?
Anda masuk UIN dan sebagainya, karena Anda sudah punya pilihan. Karena itu Anda bangun jembatan lewat pilihan Anda. Ada titian amalan. Hukumnya begitu. Anda ingin masuk surga Firdaus, apa yang Anda siapkan untuk ke sana? Idealnya, kurikulum amal solehnya itu turunkan. Dan tunggangi itu yang mengiringi aktivitas yang kita kerjakan sebagai pilihan hidup kita. Contoh, ini ada mahasiswa, ada dosen, ada pebisnis, ada polisi, ada tentara, apapun itu, birokrat, diplomat, dan sebagainya. Bersyukurnya kita, penghuni surga Firdaus itu ditetapkan bukan karena profesi, tapi karena karakter yang menyertainya. Jadi apapun di dunia yang baik-baik, itu berpotensi masuk surga Firdaus. Ketika mengalami dan mengerjakan amalan-amalannya. Turunkan itu ke bumi. Apa di antara amalannya? Quran surah ke-23 misalnya. Ayat 1-11. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Terus sampai ulaika hum warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha. Lihat bagaimana Allah memfirmankan. Itu dalam sekali. Kalau kalimat bebasnya begini, ada calon penghuni surga Firdaus yang sedang berpetualang di bumi. Pewaris surga Firdaus yang sedang beraktivitas di bumi. Masa nggak mau ada tawaran itu? Sekarang kita bertanya, bagaimana caranya ya Allah menjadi bagian dari itu? Allah buat kualifikasinya. Itu turunkan oleh kita. Jadi Anda mau jadi apapun silahkan, tapi latihan dari sini. Ketika Anda berlatih beramal soleh dengan karakteristik penghuni surga Firdaus, maka semua pekerjaan kita secara otomatis menjadi amal soleh, dan muara akhir yang mengantarkan ini pada pilihan surganya ditempatkanlah seperti apa yang telah kita ikhtiarkan itu. Contoh, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Anda mahasiswa pengen baik di sisi Allah, ingin masuk surga Firdaus, maka latih caranya salat yang khusyuk. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Mulai sekarang yang enggak penting-penting tinggalkan. Nongtong-nongtong yang tidak penting, kumpul-kumpul yang tidak penting, membahas yang tidak penting, baca yang tidak penting. Jadi orang penting, karena hanya orang penting yang ditempatkan di tempat-tempat yang penting. Ketika Anda dinilai penting oleh Allah, maka kelasnya pun surga yang sangat penting. Ini poinnya. Latihan, turunkan ke bumi. Kalau itu sudah dilakukan, tunggang bukan hanya tenang, karena tenang itu ada dua. Sakinah, tumaninah. Sakinah, ketenangan yang didapatkan umumnya dalam kehidupan rumah tangga setelah melewati persoalan. Jadi kalau Anda sedang ada masalah, jangan Anda lah ya, misal orang lain. Suami istri sedang bermasalah. Ya, ribut misalnya tuh. Oh, berdebat ini itu, enggak ada yang mau ngalah. Saya sih menyarankan saja. Kalau ada suami istri punya persoalan, semua bersikap bijak. Bijak. Biasanya sih perempuan, istri, itu baik Pak. Hampir nggak pernah pengen menang itu kalau ada perdebatan. Karena karakter perempuan, istri itu memang nggak pernah pengen menang. Tapi selalu berharap Anda mengaku salah. Ya Bu ya? Nggak pernah pengen menang, tapi berharap Anda mengaku salah. Ketika sudah cair, biasanya kan tenang kan? Ya kan? Tenang gitu. Nah, ketenangan yang dilahirkan ketika badainya pergi, itu yang disebut dengan sakinah. Makanya orang Arab berkata, sakanatis syajaratu idza dhahabat ridhih. Ranting itu akan tenang ketika angin yang menerpa telah pergi. Itu sakinah. Tapi ketenangan yang dilahirkan lewat ibadah, itu tumakninah. Dua-duanya sama-sama tenang dan melatih jiwa. Karena banyak ibadah, maka jiwanya semakin tenang. Jiwanya semakin tenang. Yang tadinya latihan tumakninah menjadi karakter. Ketika menjadi karakter berubah namanya dari tumakninah menjadi mutmainnah. Itulah asalnya jiwa yang berubah memiliki karakter tenang disebut dengan nafsul mutmainnah. Kapan mutmainnah itu diraih? Ketika jiwanya dilatih dengan ibadah. Ibadah yang mana? Ini kurikulumnya. Ingin surga Firdaus? Turunkan. Ingin surga Aden? Turunkan amalannya. Latih itu. Ketika sedang beribadah ada ketenangan. Itulah yang dimaksud tumakninah. Itu akan mengakumulasi jiwa. Ketika terakumulasi dalam jiwa, muncul qanaah, muncul tawakal. Itu yang dibawa sampai meninggal. Ketika meninggal dengan keadaan jiwa itu, maka panggilannya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah tidak akan pernah diraih kecuali lewat proses hayatan thayyibah. Tinggal sekarang pilihannya pada kita semua. Malam ini diskusi keluarga. Mau pilih jalan yang mana? Ya, turunkan, belajar yang terukur. Turunkan satu-satu. Nanti amalnya turunkan. Udah konsentrasi di situ aja. Ya, dengan sifat karakteristiknya. Amalan dunianya silakan, tidak harus ditinggalkan. Kan ya dagang aja. Nggak harus jadi ustadz ketika ingin ustadz. Ya. Apalagi yang ngajar aja nggak apa-apa. Cuman
spirit mengajarnya membawa karakteristik amalan-amalan penduduk surgawi. Turunkan itu. Dan minimal ada ketenangan dalam jiwa kita. Malam ini keluarkan. Siap ya? Diskusi dengan keluarga supaya kompak. Kalau sudah kompak, ringan amalnya. Jadi nanti kalimat surganya bukan hanya dituliskan di pintu rumah. Baiti, jan, rumahku, surgaku. Tapi amalannya tidak sampai ke situ. Itu repot nanti rumahnya ke surga, andanya tidak. Ya. Dan wa'iyadzubillah. Jelas sampai sini ya? Paham. Nah, ini yang saya ingin coba kita sama-sama awali malam taklim ini dengan awal yang baik. Kita harus mengerti tentang siapa kita. Bagaimana kita berkehidupan, kemana kita pulang. Maaf ya, sehebat-hebatnya Anda disanjung, setinggi-tingginya gelar, tetap pulangnya kembali ke Allah juga. Ya, Anda sekarang mau gelar profesor, doktor, bintang A, bintang B, C, pejabat ini itu, tetap ketika meninggal harapannya cuma satu, almarhum. Tahu artinya almarhum? Almarhum itu artinya yang disayang Allah. Sekarang pertanyaannya, bagaimana Anda tahu Allah sayang? Kok bisa saat hidup banyak maksiat, ketika meninggal enak aja ditulis almarhum yang disayang Allah? Ya. Bagaimana Allah bisa sayang? Siapkan dari sekarang. Saling mendoakan, kuatkan. Kalau bisa seperti itu, nanti Allah akan siapkan satu surga, bahkan untuk keluarga besar. Walladzina amanu, iman. Wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min 'amalihim min syai'. Kullu imri'in bima kasaba rahin. Quran surah 52 ayat 21. Saya mau ke penghujungnya, dan siapapun para orang tua yang beriman, beramal soleh dan menyiapkan keluarganya semua beriman, beramal soleh, kompak mereka semua, kami akan himpun mereka semua di surga di satu tempat yang sama. Kami tidak akan sia-siakan, kata Allah, siapapun yang berusaha mewujudkan pertemuan itu. Tapi itu pilihan. Kalau ada satu anggota keluarga tidak meyakini itu, maka resiko dia terpisah dari bagian anggota keluarga yang lainnya. Disiapkan dari sekarang, dudukan dengan baik, dan semoga Allah memberikan ridho kepada kita semuanya. Ya, boleh jadi sebagian kita ada yang sudah berpulang, boleh jadi ada yang masih hadir, mungkin ayahnya masih menyertai, ibunya menyertai. Berikan yang terbaik. Kalau sudah meninggal, viralkan amalan kebaikannya, teladani itu, dan berharap bisa berkumpul bersama dengan semua yang kita cintai insya Allah.